Lagi viral kasus seorang kiai yang melakukan tindakan kepada 50 santriwatinya sekarang menjadi pembahasan publik yang luas. Bahkan orang seperti Gus Ajir Ubaidillah memberikan pembahasan bahwa kiai tersebut ikut kelompok PWI LS. Lalu menampilkan foto yang diblur mukanya. Ya, di sini terlihat jelas teman-teman indikasinya bahwa Ajir ini di dalam visi misinya, konten-kontennya adalah untuk mengembalikan marwah habaib. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Yang dimana marwah habaib sekarang ini sudah mulai bobrok, terbongkar semua kedok penipuan oknum-oknumnya, jalan-jalan sesatnya. Kalau kita ikut Al-Quran tapi tidak ikut Habib, sesat. Kalau kita bermajelis dengan habaib, maka kita bisa begini, bisa begitu. Ente sering duduknya sama cucu Nabi, nanti Habib Abdullah, Habib Syakir, Habib Qasim, Habib Ahmad, dia panggil kita. Aneh kayaknya pernah lihat ente di dunia ya. Ente nggak pantas surga paling bawah. Ayo ikut aneh. Bareng-bareng sama injit aneh Nabi besar Maulana Muhammad. Ikut Habib ke kuburan, bisa mengabulkan hajat 70 jenis doa. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Kalau kita ziarah ke kuburan, segala persoalan bisa selesai. Jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Kalau kita ikut Habib ke Tarim, kita tinggal masuk ke kamar mandi, doa di sana, satu doa terkabul. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Ning jeding doa terima. Mereka pamer kiswah Nabi, teman-teman. Lalu apa yang dilakukan? Menarik uang. Ketika kita bermajelis dengan habaib, ketika mereka jual barang-barang bekas mereka sampai siwak yang dijual 1 juta, maka yakinlah itu kunci masuk surga. Kalau kita ikut habaib, kita punya harta, kasih ke habaib, mati dalam kondisi fasik, masuk surga seperti kisahnya si Maman. Ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Ibadah kocar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngeliatin tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan. Tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Intinya, kalau kita ikut ajaran habaib, surga sudah pasti jadi jaminan, teman-teman. Itu doktrin Habib yang selama ini bergulir bak bola salju. Semakin besar dan semakin banyak orang yang mempercayai Habib. Ikut Habib Hanif Al-Atos, baca 41 kali Rotib Al-Atos, segala permintaan apapun akan terkabul. Barang siapa yang membaca Rotib Al-Atos 41 kali, maka Allah akan kabulkan hajatnya, apapun hajatnya itu, kata ulama tersebut. Kira-kira jelas? Harusnya kalau memang ingin membuktikan Habib yang paling manjur doanya, Habib yang paling hebat doanya, Habib yang paling wali lah di Indonesia, baca Rotib Al-Atos 41 kali dan mintakan kepada mereka turunkan meteor kepada Israel atau merdekakan Palestina atau doakan agar Indonesia bebas dari korupsi. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Dan saat ini ketika kasus kiai ini yang kemarin heboh viral di demo sana sini, karena apa? Sudah dilaporkan tapi belum juga kunjung diproses. Karena apa? Tokoh agama katanya. Lalu dikait-kaitkan dengan PWLS. Padahal setelah kita telusuri nih, bukti yang valid juga belum ada. Tapi kalau bukti si kiai ini mengaku wali, nah ajaran apa yang banyak mengajarkan wali-wali? Ya ajaran sufi memang. Ajaran sufi ini, apalagi sufi-sufi Habib. Tiap ceramah mereka banyak berbicara wali. Wali ini, wali itu. Bahkan orang gila pun diwalikan sama Habib. Dan paham seperti ini ada juga di PWI. Muhammad Gufron dianggap wali. Rhoma Irama dianggap wali.
Aduh ya Allah. Ini banyak orang halu sebenarnya di Indonesia yang beragama dengan faham-faham seperti ini. Dan ketika kita mengkritisi faham ini, mereka menganggapnya memecah belah. Apa sebenarnya? Agama itu bagi kalian apa? Sebenarnya kok main wali-walian? Padahal wali yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bukan wali yang bisa terbang, bisa melotot matanya melihat Nabi hadir, bisa terbang satu-satu anaknya, bisa menurunkan rantai emas dari langit, dan lain sebagainya. Tapi wali Allah yang dimaksud oleh Allah sendiri adalah mereka yang benar-benar beriman dan mereka yang benar-benar bertakwa. Dan mereka sama sekali tidak punya keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau di Indonesia, cerita Habib beda lagi ceritanya, teman-teman. Mereka yang lolos jadi wali Habib adalah mereka yang gila. Buktinya ada. Siapa lagi yang bisa terbang satu-satu, mecah diri jadi 3, jalan di atas air, membangkitkan orang mati? Kan di cerita Habib bukan cuma mereka membangkitkan satu orang mati, sekuburan tuh. Ada seorang pemuda tidak tahu mau ziarah kubur, mana nih kuburan bapak saya, mana kuburan kepaman saya, kakek saya, ini saya. Dengan hebatnya mereka bercerita, para habaib ini membangkitkan orang mati seluruh kuburan, satu persatu disuruh bangkit. Ada seorang pemuda yang nyari kuburan salah satu keluarganya dan tidak ketemu. Akhirnya apa? Dibangkitkan satu-satu makam itu. Jadi seolah-olah orang yang dikubur sudah ribuan tahun, bangkit masih dalam kondisi segar, masih dihafal. Oh seperti, oh ini bapak saya, oh ini kakek saya, oh ini anak saya, oh ini tetangga saya, oh ini si fulan. Dikira begitu. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi amma jasad-jasadnya. Dan dengan bangganya para habaib menceritakan kisah itu, teman-teman. Ada. Dan dengan lugunya jemaahnya mempercayai. Apa tidak semakin bobrok? Makanya di Indonesia ini menjadi negara yang paling gampang ditipu dan paling gampang dibodohi. Masuk rekor, Indonesia adalah negara yang paling banyak warganya mudah untuk ditipu dan dibodohi. Karena kepada cerita halu pun mereka percaya. Makanya Indonesia gak maju-maju ini. Karena apa? Pemikirannya seperti itu masih. Dan itu pula, faham itu pula yang menyebabkan banyak kasus di pondok pesantren. Berapa ratus kasus kita menjumpai. Berapa ratus kiai, gus, ustadz, habib yang melakukan tindakan seperti itu dengan doktrin-doktrin apa? Berkah rahim, transfer ilmu, mudah hafal Al-Quran, mudah ini, mudah begitu, dan lain sebagainya. Semuanya apa? Ajaran ngalap-ngalap berkah itu yang dimanfaatkan. Tapi di faham salafi, apakah ada ajaran ngalap-ngalap berkah? Gak ada. Makanya minim. Mungkin ada, tapi saya belum menjumpai. Saya bukan ingin menganggap bahwa ajaran salafi suci. Tidak. Ada juga orang-orang salafi yang masih bermaksiat, masih ini tuh banyak. Bahkan saya pribadi pun bukan orang yang benar-benar bertakwa 100%. Orang yang suci, no, saya tidak mengaku seperti itu. Saya masih bermaksiat, saya pelaku dosa. Tapi setidaknya saya tidak nipu umat dengan cerita-cerita ngibul dusta, mendoktrin umat berembel-embel agama. Saya paling benci dengan orang-orang yang mendoktrin, membodohi umat dengan gelar-gelarnya, gelar habibnya, gelar kiainya, gelar gusnya. Lalu apa yang terjadi? Ya, kasus seperti ini perlu banyak yang diluruskan sebenarnya. Kita bukan merasa yang paling benar. Cuman kelihatan ajaran yang benar mana, ajaran yang neko-neko mana, ajaran yang nyeleneh mana, ajaran yang aneh mana. Kelihatan sebenarnya. Kalau saya pribadi ya mending ikut ajaran yang simpel-simpel saja. Mudah untuk dipraktekkan. Tidak ribet harus begini begitu. Sehingga apa? Banyak sekali amalan. Bahkan kalau kalian ingin ingin sakti, amalannya begini. Kalau kalian ingin begini, amalannya begitu. Banyak sekali amalan. Tapi amalannya tidak bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi semoga kalian paham. Karena apa yang saya sampaikan di video ini murni untuk mengajak kalian mikir saja.